Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Majelis Guru, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat saat sekarang ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat berangkaikan salam tidak lupa-lupanya kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya ke zaman yang serba canggih, yang berilmu pengetahuan, serta yang memiliki adab dan tata krama. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berharga ini, saya mengajak teman-teman semuanya untuk merenung, mendalami sebuah tema yang pada zaman saat sekarang ini sudah mulai pudar dan mulai tidak ada harganya. Kita hidup di era serba cepat, di mana informasi mengalir deras dan teknologi mengubah cara kita untuk berinteraksi antar sesama. Di tengah kemudahan itu, pastinya kita sebagai manusia memiliki ujian. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi pribadi yang berilmu, namun lumpuh secara adab? Nah, apakah itu adab? Adab bukanlah sebuah tata krama. Adab adalah cerminan batin, sikap, perilaku, ataupun kehalusan budi yang bersumberkan dari nilai-nilai luhur. Para ulama kita terdahulu sering menyampaikan bahwa adab bisa menjadi bumerang bagi kita. Dengan hidup tanpa adab, kita bisa disalahgunakan, bisa menjadi sombong, bisa menjadi ria, ataupun kita dapat merusak silaturahmi antar sesama. Contohnya saja, seseorang yang pandai berbicara dan memiliki wawasan yang luas, namun hatinya tidak ada adab, apakah ia akan dihargai oleh orang lain? Coba kita balikkan. Jika sebaliknya, orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki adab, antara ilmu dan adabnya seimbang, maka dia akan memiliki sifat disiplin, sifat sopan santun, saling menghargai, dan sifat-sifat inilah yang akan dihormati oleh semua orang. Adab adalah fondasi. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan walaupun bangunannya tinggi akan mudah roboh. Adab mengajarkan kita bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih tua, bagaimana kita berperilaku, berbicara dengan orang yang lebih muda, ataupun bagaimana cara kita dalam memberikan pendapat, walaupun pendapat itu dengan pendapat orang lain sangat berbeda. Jika adab lebih dikaitkan dengan perilaku individu, akan bersumber dari kebaikan hati. Maka
Etika adalah seperangkat norma atau aturan yang disepakati atau dipegang teguh dalam suatu komunitas ataupun suatu lembaga. Kita perlu menyoroti etika dalam 3 ranah utama pada saat sekarang ini. Yang pertama, etika sosial dan lingkungan. Etika sosial dan lingkungan dapat mengajarkan kita apa itu yang dimaksud dengan empati. Melihat orang yang kesusahan, kita menolongnya. Melihat orang yang telah diberikan kemudahan dan kita menerimanya dengan senang hati tanpa adanya iri dengki. Ataupun kita melihat adanya sampah di sepanjang jalan, lalu kita ikut serta dalam menjaga lingkungan dengan membuang sampah tersebut ke tempat yang telah disediakan. Yang kedua, etika profesional atau akademik. Dalam dunia kerja ataupun dunia pendidikan, etika adalah sebuah integritas. Etika akademik melarang plagiarisme karena itu bukanlah hal yang terpuji, melainkan hal yang dapat merugikan orang lain. Etika profesional menuntut kejujuran dalam bekerja, menjaga kerahasiaan data, menghindari konflik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebuah bangsa tidak akan maju jika para pemimpin, pekerja, cendekiawan kehilangan etika integritas. Selanjutnya, yang ketiga adalah etika digital. Inilah tantangan terbesar di saat sekarang ini. Di saat sekarang ini, zaman telah canggih. Apapun yang akan diakses akan cepat. Ruang digital seringkali menjadi tempat orang merasa bebas untuk melampiaskan semua apa yang ia rasakan. Dengan adanya digital saat sekarang ini, kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya bisa bijak dalam melakukan atau menggunakan digital agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang pertama, kita harus berpikir sebelum mengetik. Apakah unggahan ini bermanfaat? Apakah unggahan ini dapat menyinggung orang lain? Ataukah unggahan yang akan kita unggah atau unggahan dari orang lain itu akan bersifat hoaks? Kita tidak tahu kebenaran yang terjadi di dunia digital ini. Karena semua hal yang di dunia digital ini dapat direkayasa. Yang kedua, menghormati privasi. Kita tidak dapat memposting atau melakukan komentar yang dapat menyinggung privasi orang lain, dikarenakan privasi orang lain adalah hak orang tersebut. Kita tidak mempunyai hak untuk mengganggu privasi orang tersebut. Jika kita sempat untuk mengganggu privasi orang tersebut, maka kita dapat terkena undang-undang pasal yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita dapat berkomentar dengan santun. Berkomentar dengan santun dapat menghindari kita dari bullying atau ujaran kebencian dengan kita berkata-kata yang tidak sopan dan dapat menyinggung perkataan atau hati orang lain. Kita dapat dijadikan korban ataupun kita dapat terjerat pasal yang telah disepakati atau telah yang ditetapkan. Dan juga dengan menjaga lisan ini, kita dapat terhindar dari yang namanya bullying. Bullying sangatlah memiliki pengaruh yang amat besar dalam mental seseorang. Di saat sekarang ini, jejak digital sangatlah pedih. Dengan adanya jejak digital, kita dapat merusak mental kita sendiri dengan omongan kita sendiri. Dengan beberapa hambatan yang dapat kita lalui, kita dapat memulai untuk mencegahnya.
Dengan yang pertama, dapat berlatih untuk mengucapkan tolong, terima kasih, ataupun maaf. Yang kedua, kita dapat untuk berlatih menerima pendapat orang lain, walaupun pendapat itu beda dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, di dunia maya kita dapat berlatih untuk menahan jempol agar tidak melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Marilah kita jadikan adab dan etika sebagai budaya, bukan sekadar teori. Ketika kita beradab, kita dapat memperbaiki diri kita sendiri, tetapi kita turut memperbaiki kualitas masyarakat di sekitar kita. Seperti pepatah mengatakan, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Adab tanpa ilmu seperti roh tanpa jasad. Marilah kita bertekad untuk menjadi pribadi yang berilmu tinggi dan beradab mulia. Kita harus menjadi generasi yang memiliki kerendahan hati, bukan rendah diri, sebagai mahkota, dan menjadikan sopan santun sebagai pakaian yang terhormat. Akhir kata, mohon maaf jika saya ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.